Shalom saudaraku. Saat ini kita akan membaca serta nantinya akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Tapi sebelum kita membacanya dan merenungkan firman Tuhan ini, mari bersama kita berdoa. Hari ini, saat ini ya Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Terangilah setiap hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman akan menjadikan kami sebagai alat kemuliaan, kesaksian Tuhan di tengah-tengah hidup yang Tuhan anugerahkan. Berfirmanlah Tuhan, kami bukan hanya sekedar mendengar, tapi mau dengan setia melakukan firman-Mu. Amin. Yesaya 58 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Kesalehan yang Palsu dan yang Sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala serta gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian. Dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semuanya di saat ini.
Dan oleh karenanya, maka perenungan kita di saat ini, saya memberikan tema kesungguhan hati dan bukan kepalsuan. Saudaraku yang terkasih, jujur saja dalam kehidupan yang kita jalani sekarang ini tidak bisa terlepas dari yang namanya kepalsuan. Dan mau tidak mau realitanya kita seringkali terseret dalam pusaran ini. Mari kita melihat mulai dari hal-hal yang ada di sekitar kita. Misalnya aplikasi di media sosial yang bisa membuat seseorang menjadi apa yang dia inginkan. Seperti muka yang berubah menjadi lebih glowing, lebih cantik atau ganteng, menjadi lebih mudah dari usia yang sebenarnya. Dan kadang-kadang ini dapat menjadi suatu masalah. Apalagi bagi mereka yang baru mau mencari pasangan dan kemudian bertemu lewat media sosial. Terkadang mereka tertipu dengan tampilan foto profil seseorang yang tidak sesuai ketika mereka bertemu secara langsung. Istilah yang saya sering gunakan adalah siang bercahaya, malam berbahaya. Saudara-saudara, di pesta perkawinan juga kita bisa melihat pada saat pemotongan kue pengantin bahwa yang sebenarnya kue pengantin itu yang asli hanya bagian kecilnya saja pada bagian akhir. Tapi lucunya pada saat pemotongan kue pengantin ini dilakukan dari atas sampai ke bawah. Kok repot-repot ya, seolah-olah memotong kue hiasan yang sebenarnya palsu. Mengapa tidak langsung ke kue yang aslinya saja? Mengapa harus berpura-pura seolah-olah itu adalah benar? Padahal setahu saya dulu kue pengantin itu asli semuanya. Kalau dia ada 7 tingkatan, maka dari tingkat 1 sampai tingkat 7 itu adalah real, nyata. Tapi karena entertainment, pernikahan pada saat ini, maka semua hal itu tidaklah selalu asli. Belum lagi kalau kita bicara bulu mata yang palsu, rambut palsu, gigi palsu, dan yang paling berbahaya adalah senyuman palsu serta cinta yang palsu. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sama seperti yang kita bicarakan di atas, maka penulis kitab Yesaya sedang mengingatkan umat untuk tidak hidup dalam kepalsuan. Apalagi pada saat mereka telah berada kembali ke tempat asal mereka, ke rumah mereka yaitu Yerusalem, Israel, sesudah dari pembuangan. Oleh karenanya, Tuhan membahasakan kepada Yesaya melalui ayat pertama. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Di sini kita melihat ada hal yang tidak sinkron antara tindakan orang Israel yang beribadah dan berpuasa dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada Yesaya. Bahkan dapat dikatakan kok bisa bertolak belakang. Bukankah orang Israel melakukan yang benar di hadapan Tuhan dengan setiap hari mencari Tuhan, tidak meninggalkan hukum Allah dan suka mendekat kepada Allah? Ini kita dapat bandingkan pada ayatnya yang kedua. Bukankah orang Israel juga berpuasa dan merendahkan diri? Kita bisa melihat dalam catatan teks di ayatnya yang ketiga. Tetapi kenapa mereka diperingati dengan keras oleh Tuhan melalui Yesaya untuk menyampaikan dosa serta pelanggaran yang dilakukan? Bukankah orang Israel dalam hal ini begitu setia dalam kesalahan mereka? Sekali lagi, begitu setia dalam kesalehan mereka sebagai umat Allah. Ternyata tidak, saudaraku. Tidak seperti itu kenyataannya. Karena ternyata pada saat mereka berpuasa, orang Israel masih saja berpusat kepada keinginan-keinginan dan tujuan mereka. Serta bahkan ada yang memeras tenaga orang lain. Dengan semena-mena mengambil keuntungan dari orang lain. Kita bisa membaca ini dalam bagian akhir dari ayat yang ketiga yang mengatakan, sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua burumu.
Orang Israel juga berpuasa tapi masih melakukan tindakan yang tidak pantas. Dengan menyakiti orang lain karena masih berbantah satu dengan yang lainnya, bahkan berkelahi antar sesama mereka. Ayat yang keempat mengatakannya, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Orang Israel berpuasa, tapi masih merupakan sebuah kebiasaan lahiriah semata. Dengan menundukkan kepala, membentangkan kain sarung dan abu sebagai alas tempat tidur mereka. Kita bisa membaca dalam teks ayat yang kelima. Puasa mereka hanyalah sebuah kamuflase untuk menutupi perilaku mereka yang tidak sungguh-sungguh berpuasa. Puasa mereka hanya memperlihatkan kesalehan mereka kepada orang lain bahwa mereka berpuasa, padahal yang sebenarnya tidak adalah demikian. Karena semua yang dilakukan mereka adalah semu. Puasa mereka adalah kepalsuan. Di satu sisi yang dilihat orang lain bahwa mereka saleh dan benar, tapi di sisi yang lain, yakni dari Tuhan, mereka tidak lebih dari orang-orang yang berpura-pura, tidak tulus, dan penuh dengan kepalsuan. Memang mereka berpuasa, tapi dalam tindakan bersama dengan orang lain itu tidak nampak. Yang Tuhan kehendaki dari setiap tindakan puasa mereka adalah bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi seharusnya tindakan puasa itu juga akan memberi dampak bagi orang lain. Hal inilah yang dinyatakan Tuhan lewat Nabi Yesaya dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya setiap engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Puasa seperti inilah yang dikehendaki Tuhan. Puasa bukan hanya sekedar tindakan yang berdasarkan tradisi dan kebiasaan, tetapi dia harus nyata dalam setiap tindakan di tengah-tengah kehidupan. Sebab puasa itu memang adalah tanda merendahkan diri kepada Tuhan, serta memohon pertobatan dalam penyesalan diri untuk memohon belas kasihan Tuhan. Kita dapat bandingkan dalam 1 Raja-Raja 21 ayat yang ke-27 sampai ayat 29 tentang kisah Raja Ahab yang mengambil kebun anggur Nabot dan diperingatkan Tuhan melalui Nabi Elia. Dan akhirnya mengoyakkan pakaiannya, mengenakan pakaian kabung pada tubuhnya dan berpuasa dan berjalan dengan langkah lamban. Dan oleh hal tersebut Tuhan berkata, sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Saudaraku, puasa itu juga adalah suatu cara bagi seseorang untuk memperoleh bimbingan dan memohon pertolongan Tuhan. Kita bisa membaca dalam Ulangan 9 ayat 9 ketika Musa menerima 10 hukum. Dan juga 2 Samuel 12 ayat 16 sampai 23. Ketika Daud berpuasa memohon pertolongan Tuhan agar anaknya tidak mati. Puasa itu juga adalah suatu cara untuk menjadi saleh. Bandingkan Lukas 2 ayat yang ke-37. Kisah tentang Hana yang siang malam beribadah dan berpuasa dan tidak pernah meninggalkan bait Allah. Tetapi saudara-saudaraku, dari semuanya itu, hal yang paling menarik dari puasa bagi saya adalah bagaimana hal-hal di atas dilengkapi dengan kisah-kisah puasa dalam Alkitab yang semakin membuat kita memahami dengan jelas apa hakikat puasa yang sejati itu dalam kehidupan kita. Yaitu seperti kisah tentang puasa Musa, Keluaran 34 ayat yang ke-28. Kisah tentang puasa Tuhan Yesus, Matius 4 ayat 2. Kisah tentang jemaat Antioquia berpuasa untuk mengutus Paulus dan Barnabas sebagai misionaris dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 3 dan 4. Bahwa puasa itu adalah mendekat dan mendengar suara Tuhan dan Roh Kudus, serta kemudian diubahkan oleh kuasa Tuhan untuk kemudian pergi, diutus demi melaksanakan pelayanan bagi banyak orang.
Hal inilah yang dibahasakan secara luar biasa dalam teks Yesaya tentang puasa yang sesungguhnya. Karena jika puasa ini dilakukan dengan benar tanpa kepalsuan, sebagaimana yang dikatakan dalam teks Yesaya 58 ayat 1 sampai 12 ini, maka kita akan dipulihkan dan penyertaan Tuhan akan berlaku atas kehidupan kita. Ayat yang ke-8. Kita akan mendapatkan jawaban dari Tuhan untuk setiap permohonan kepada Tuhan. Ayat yang ke-9. Kita akan terus menjadi terang dalam segala keadaan. Ayat yang ke-10. Kita akan diberkati Tuhan dengan kekuatan yang berasal darinya. Ayat yang ke-11. Dan kita pasti menjadi orang-orang yang membangun dan membetulkan, dan bukan menjadi orang-orang yang meruntuhkan dan menyalahkan. Ayatnya yang ke-12. Dengan demikian saudara-saudaraku, maka relevansinya bagi kehidupan kita berdasarkan bacaan Yesaya 58 ayat 1 sampai 12 ini adalah: pertama, puasa dan ibadah mengajarkan kepada kita untuk membiasakan dalam kehidupan kekristenan untuk tidak hidup dalam kepalsuan, dalam kepura-puraan. Lakukanlah segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, bukan untuk mengejar sanjungan manusia, tapi selalu berusaha dalam kehidupan yang dijalani untuk menyenangkan hati Tuhan dengan sungguh. Kita mungkin bisa pura-pura baik kepada sesama kita, walaupun hati kita penuh dengan kepalsuan. Kita bisa menipu orang lain, tapi Tuhan tidak dapat kita tipu. Tuhan tidak dapat kita dustai. Hal yang kedua, puasa dan ibadah mengingatkan kita agar melakukan segala sesuatu, bukan hanya karena rutinitas, tradisi atau kebiasaan, tapi memang kita melakukannya karena kita meresponi, menjawab setiap karya selamat Tuhan dalam hidup kita. Serta kita juga tahu apa yang akan kita terima, konsekuensi, dan apa yang akan kita nikmati dari iman yang bertindak. Hal yang ketiga, puasa dan ibadah harus membawa seseorang kepada perubahan diri. Seorang yang beribadah, berpuasa harus mampu berubah. Jangan sampai ada ungkapan rajin ibadah, tapi, atau dalam bahasa kita sehari-hari, bahasa Manado, rajin ibadah trekmar. Karena beribadah, berpuasa harus nampak dalam keseluruhan aspek kehidupan kita. Tidak ada yang dapat dikecualikan atau dikompromikan. Ini menjadikan ibadah, menjadikan puasa itu utuh, menyeluruh, holistik dalam setiap hidup yang kita jalani. Hal yang keempat, puasa dan ibadah mengajarkan kepada kita selalu untuk bertindak adil dalam kehidupan ini, sehingga tidak membuat orang lain menderita, teraniaya, dan terpinggirkan atau disisihkan dalam hidupnya. Mulailah dari diri kita untuk terus belajar berbagi bagi orang lain, bukan karena seberapa kayanya kita, atau karena kita tidak pantas untuk berbagi misalnya, tetapi bagaimana kita menjadi saluran berkat dari apa yang ada pada kita bagi semua orang, terlebih mereka yang lapar dan telanjang dalam hidup. Sekali lagi, jangan pernah berhenti untuk berbagi, karena dengan demikian kita telah menjadi alat Tuhan untuk menyatakan keadilan bagi orang lain dan telah menjadi terang bagi sesama. Bahkan kita akan dipulihkan, disembuhkan dari setiap luka, baik luka yang nampak atau yang tak nampak, yaitu luka batin. Ini kita dapat bandingkan melalui teks di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Hal yang kelima, puasa dan ibadah mengingatkan kita, jika apa yang kita doakan Tuhan jawab, itu berarti kita telah melakukan apa yang Tuhan inginkan, yaitu tidak menjadi orang yang menaruh beban kepada orang lain dan tidak melemparkan kesalahan-kesalahan kepada orang lain, menunjuk-nunjuk orang, serta yang tidak memfitnah sesamanya. Ini menjadi peringatan kepada kita untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain,
menjatuhkan mereka dengan kabar-kabar yang tidak benar, ataupun mencari-cari kesalahan orang lain. Kita bisa bandingkan dalam teks ayat yang ke-9. Hal yang ke-6, puasa dan ibadah mengajarkan kepada kita bahwa melakukan segala sesuatu dengan kesungguhan hati dalam hidup ini, serta hal itu berkenan kepada Tuhan, maka pasti akan ada penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah jaminan keberkatan dalam kehidupan orang yang sungguh-sungguh, tanpa kepura-puraan, tanpa kepalsuan. Dan yang luar biasa, kita menjadi alat berkat Tuhan yang menyenangkan bagi banyak orang. Kita bisa melihat ini dalam teks ayat yang ke-11. Hal yang terakhir, hal yang ke-7, puasa dan ibadah mengingatkan dan mengajarkan kita semua untuk membangun dan bukan meruntuhkan, membetulkan dan bukan hanya menyalahkan, apalagi saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Kita tidak dapat membangun jika saling menyalahkan. Mari saling mengalahkan keakuan dalam diri kita untuk membangun kehidupan iman yang semakin dewasa dan sempurna akan pengenalan Tuhan yang benar, yang nyata dalam tindakan kita yang selalu benar. Sebagaimana itu dibahasakan di ayat yang ke-12. Akhirnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat memasuki minggu-minggu penghayatan kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat berpuasa diakonal bagi kita seluruh warga Gereja Masehi Injili di Minahasa, dimanapun kita berada. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman di saat ini. Ajarlah kami untuk hidup dalam kebenaran-kebenaran ini. Tindakan-tindakan kami adalah tindakan-tindakan yang berkenan kepada Tuhan, dan dalam kasih ketika kami berkenan di hadapan-Mu, maka itu nyata lewat tindakan-tindakan kami bersama dengan orang lain. Tuhan memberkati kami supaya kami semakin mencintai Tuhan, terutama ketika kami ada dalam perayaan pemaknaan penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami terus mengingat kebaikan, belajar mencintai, dan selalu ada dalam makna pengorbanan di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di saat ini. Haleluya. Amin.